Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang spiritualisme Islam antara mazhab mabuk dan mazhab sadar. Kita tahu dunia spiritual atau tasawuf dalam Islam begitu kaya dan mendalam. Itu pun baru sebagian kecil saja yang terekam. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman mistik atau pengalaman spiritual sebagian besar para sufi dan para wali Allah itu tidak bisa ditulis, tidak bisa dijelaskan. Tetapi dari yang bisa dijelaskan saja, ditulis oleh para ahlinya, itu begitu banyak, luas dan mendalam. Karena itu saya akan memberi pengantar tentang adanya dua mazhab, yaitu mazhab mabuk dan mazhab sadar. Para ahli sering mengatakan mazhab mabuk itu biasanya para sufi yang berasal dari Persia, dan mazhab sadar itu dari Baghdad, Irak. Kita kenal seorang sufi yang termasuk ke dalam mazhab mabuk itu adalah Abu Yazid Al-Bustami, wafat pada tahun 874. Dengan konsepnya ittihad, Abu Yazid Al-Bustami dikategorikan sebagai mazhab mabuk. Karena apa? Karena beliau ketika berzikir mengosongkan jiwa dari semua ego-ego kemanusiaan yang biasanya cenderung kepada keburukan, sehingga yang ada adalah nilai-nilai ketuhanan. Maka pada saat itulah Abu Yazid Al-Bustami naik seperti Rasulullah Mi'raj kepada Allah. Dan saat itulah yang dikenal dalam istilah syatohat, Abu Yazid Al-Bustami mengatakan sesuatu yang ganjil dan tidak bisa diterima secara akal sehat. Subhani, subhani, ma'azamu sa'ni. Maha suci aku, alangkah besarnya keadaan aku. Teman-teman yang saya cintai, karena itu Abu Yazid Al-Bustami dikategorikan sebagai sufi bermazhab mabuk. Yang lain ada Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, wafat pada tahun 910, biasa dikategorikan oleh para ahli sebagai mazhab sadar. Perdebatan atau argumentasi kedua mazhab ini menarik untuk kita dengarkan. Abu Yazid Al-Bustami misalnya, tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada Tuhan kalau dia tetap dalam keadaan sadar. Karena apa? Karena ketika seseorang sadar, kesadaran dia sebagai manusia itu menjadi hijab antara dirinya kepada Allah. Karena itu peleburan yang dikenal dalam istilah fana itu tidak akan tercapai oleh seorang sufi atau seorang waliullah jika yang bersangkutan masih tetap dalam keadaan sadar. Karena sadar itu menyadari bahwa dirinya manusia, sehingga itu semua menjadi hijab atau penghalang antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, argumen dari mazhab sadar yang dikemukakan misalnya oleh Syekh Abul Qasim Al-Junaidi itu berbeda lagi. Kata Syekh Junaid, bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada orang-orang yang tidak sadar? Bagaimana mungkin bisa kita ikuti ajaran-ajarannya dan kita bisa benarkan ucapan-ucapannya ketika yang bersangkutan tidak sadar? Kita tidak bisa berguru kepada orang-orang yang memang ajaran-ajaran ini disampaikan dalam keadaan tidak sadar. Teman-teman yang saya cintai, kedua argumen ini memiliki pengikut yang begitu kuat sampai ke Indonesia. Misalnya Abu Yazid Al-Bustami, di bawahnya itu ada Syekh Abu Mansur Al-Hallaj yang mengatakan anal haq, akulah Tuhan, yang kemudian dieksekusi hukuman mati di Baghdad karena pernyataan-pernyataannya yang penuh kontroversial tadi. Kalau Abul Qasim Al-Junaidi, turun ke bawahnya yang menjadi muridnya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, sama dengan gurunya Abul Qasim Al-Junaidi, Syekh Abdul Qadir Jailani menganut mazhab sadar. Karena itu semuanya disampaikan dalam keadaan tersadarkan, tidak mengeluarkan ajaran atau ucapan-ucapan yang ganjil dan tidak bisa diterima secara umum. Teman-teman yang saya cintai,
Kedua mazhab ini menarik karena apa? Karena di Indonesia memiliki perwakilannya. Kalau mazhab mabuk, yaitu yang dipelopori oleh Abu Yazid Al-Bustami, di Indonesia itu ada perwakilannya, yaitu Syekh Siti Jenar. Dan demikian juga mazhab sadar, yang dari Abul Qasim Al-Junaidi, Syekh Abdul Qadir Jailani turun di Indonesia kepada Sunan Kalijaga. Nah, dulu Al-Hallaj itu kan dieksekusi oleh penguasa setempat karena ucapan-ucapan dan ajarannya yang tidak bisa diterima secara syariah. Demikian juga Syekh Siti Jenar ketika mengatakan manunggaling kaula Gusti juga tidak bisa diterima oleh pada umumnya ulama, terutama para wali songo yang ada di Pulau Jawa. Maka atas inisiatif Kangjeng Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar pun mengalami eksekusi mati. Teman-teman yang saya cintai, sebetulnya kalau kita mau lihat secara mendalam antara mazhab mabuk dan mazhab sadar, itu ada semacam sintesanya dari Syekh Ibnu Arabi. Karena Syekh Ibnu Arabi itu dengan mengatakan wahdatul wujud, itu sebetulnya ingin mengatakan Tuhan itu tetap Tuhan, manusia itu tetap manusia, tetapi antara Tuhan dan manusia ada hubungan yang sangat erat. Tuhan itu disebut Khalik, manusia itu disebut makhluk. Menurut ajaran Ibnu Arabi, secara sederhana bisa kita katakan antara Khalik dan makhluk itu seperti dua sisi dari satu mata uang. Tidak ada yang namanya Khalik tanpa makhluk, apalagi makhluk. Tetapi istilahnya berbeda. Kalau Khalik itu wujuduhu li zatihi, adanya karena dirinya. Kalau makhluk itu wujuduhu li ghairihi, adanya karena ada yang lain, itu karena ada Tuhan. Karena itu Ibnu Arabi menjelaskan begitu fasih tentang konsep wahdatul wujudnya, dari mulai tahap ahadiyah, wahidiyah sampai tajalli syuhudi. Pada tingkat ahadiyah misalnya, semua orang tidak akan bisa mengenal Allah karena Allah pada dirinya adalah Allah yang berbeda sama sekali, seperti yang tersurat dalam surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun baik pikiran maupun benda-benda material yang pernah dilihat oleh kita yang bisa menyerupai Allah. Jadi Allah itu laisa kamislihi syai'un. Kata-kata laisa kamislihi syai'un, kalau kita terjemahkan berdasarkan bahasa aslinya yaitu bahasa Arab, laisa itu tidak ada. Ka itu seperti, misli itu seperti juga. Itu artinya apa? Tidak ada yang seperti Tuhan saja, tidak ada. Itulah kira-kira terjemahan laisa kamislihi syai'un. Karena itu dalam kesendiriannya yang Tuhan tidak bisa dipahami oleh siapapun, dalam hadis kursi Tuhan berbicara, kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah harta yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rofa, aku mencintai untuk dikenal. Fakhalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk ciptaanku, likai u'rof, supaya mereka mengenalku. Hadis kursi tadi memiliki makna yang begitu mendalam. Karena apa? Karena Allah menciptakan makhluknya itu tujuan utamanya adalah mengenalnya. Itulah sebetulnya yang kita sebut tauhid. Makanya ketika Al-Quran diterjemahkan oleh para sufi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Liya'buduni atau menyembahku itu diartikan oleh para sufi berdasarkan hadis kursi ini sebetulnya liya'rifuni, untuk mengenalku. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk mengenalku. Maka pelajaran pertama, doktrin pertama bagi setiap manusia adalah bagaimana kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Disinilah kita orang-orang Islam terutama sering banyak kekurang pasan ketika kita mengajarkan sesuatu yang dahulu yang prioritas apa, yang harusnya nomor 2 apa. Sehingga yang prioritas yang utama yaitu bagaimana kita mengenalkan kepada setiap orang siapa itu Tuhan, itu kadang-kadang karena dinilai susah, dinilai membebani, tidak bisa ditangkap, tidak bisa dipahami. Makanya banyak orang
yang tidak sanggup menjelaskannya. Nah, karena itu ketika menjelaskan tentang kuntu kanzan makhfiyan misalnya dari hadis kursi yang tadi saya sampaikan itu, kita masih belum juga mengenal Tuhan kan? Bagaimana mengenalnya? Maka Tuhan memperkenalkan dirinya melalui al-asma al-husna, nama-nama baiknya. Maka kita mengenal Tuhan sebagai pengasih, penyayang, penyabar, pemberi, dan seterusnya yang tertera dalam al-asma al-husna itu. Sampai situ kita juga belum paham siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena itu kemudian Tuhan menciptakan makhluknya itu, dan makhluk itulah sebetulnya perwujudan dari adanya Tuhan. Maka makhluk alam semesta terutama manusia ini disebut tajalli suhudi, ekspresi perwujudan dari Allah yang sifatnya kasat mata. Maka kita melihat semua makhluk Allah ini, terutama manusia, itu sebetulnya kita sedang melihat Allah di dalamnya. Karena manusia dan hewan dan seluruh alam semesta makhluk Allah ini adalah perwujudan dari Allah. Teman-teman yang saya cintai, sebagai pengantar, saya akan akhiri sampai di sini. Terima kasih, semoga ada manfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.